Baik, terima kasih. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penerapan hukum termodinamika pada rice cooker, lemari es, genset, dan kendaraan bermotor. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari termodinamika. Termodinamika itu sendiri ialah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar yang dipatuhi oleh kalor dan usaha. Termodinamika juga terdapat sistem dan lingkungan, dan juga terdapat hukum-hukum termodinamika. Yang pertama, rice cooker. Rice cooker atau penanak nasi adalah alat rumah tangga yang digunakan untuk memanas nasi. Selain itu juga berfungsi untuk memanaskan air dan sebagainya. Selain itu juga, rice cooker adalah alat penanak nasi elektrik yang menggunakan energi listrik. Rice cooker merupakan salah satu alat rumah tangga yang banyak digunakan di kalangan masyarakat. Yang berikutnya, cara kerja rice cooker. Rice cooker menerapkan hukum termodinamika ke-1. Prinsip kerja rice cooker ini dalam bentuk memanaskan tidak jauh berbeda seperti prinsip kerja setrika, yaitu energi panas dihasilkan dari elemen yang berperan sebagai pengubah energi listrik ke energi panas. Rice cooker bekerja dengan cara menaikkan temperatur air sampai mencapai titik didih air. Prinsip kerja rice cooker biasanya memanaskan isinya dengan memindahkan panas dari plat ke panci masak. Dan jenis logam yang digunakan dapat meningkatkan perpindahan. Dengan kata lain, rice cooker mentransfer panas dengan mudah. Yang kedua, lemari es atau kulkas. Kulkas kadang disebut lemari es atau lemari pendingin, adalah sebuah alat rumah tangga listrik yang menggunakan freezer atau proses pendinginan untuk mendukung proses pengawetan makanan. Lemari es banyak digunakan di kalangan masyarakat yang biasa digunakan untuk menampung berbagai jenis bahan makanan hingga bertahan lama. Lemari es menjadi salah satu perangkat elektronik yang bisa mengubah energi panas menjadi energi listrik. Cara kerja lemari es dalam termodinamika tersebut menjadi salah satu contoh dari pengembangan dari ilmu fisika dan teknologi untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Proses pengubahan energi pada lemari es ini dikenal juga sebagai termodinamika dalam ilmu fisika. Prinsip kerja lemari es. Cara kerja lemari es menerapkan hukum termodinamika ke-1. Cara kerja kulkas berhubungan erat dengan hukum kalor. Kalor sendiri merupakan tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh suatu benda lain secara hantaran atau konduksi, penyinaran, radiasi, atau aliran konveksi. Jadi, keduanya memiliki cara kerja yang berbeda dalam mengubah energi. Pada prinsip kerja kulkas, energi panas akan selalu bergerak menuju ke daerah yang lebih dingin. Hal tersebut dapat terjadi melalui berbagai proses termodinamika. Proses pada tekanan konstan. Pada tekanan konstan, tekanan awal sama proses dengan tekanan akhir. Pada awalnya, energi panas akan ditransfer ke kulkas dan energi tersebut akan bergerak menuju area yang lebih dingin pada kulkas. Dengan begitu akan terjadi tekanan konstan pada energi panas dan dingin yang ada di dalam kulkas. Pada proses volume konstan, kemudian tekanan tersebut akan menghasilkan sebuah volume pada setiap energi panas dan dingin. Yang berikutnya proses pada temperatur konstan. Tahapan ini biasa dikenal sebagai proses isotermal. Pada proses ini,
biasanya temperatur awal proses sama dengan temperatur akhir. Jadi kondisi tersebut dapat menyebabkan perubahan energi dalam suatu sistem perangkat elektronik. Yang keempat, hal ini terjadi karena energi panas akan selalu mengarah ke area yang lebih dingin, sehingga terjadi transfer energi panas menjadi energi dingin. Proses adiabatis. Terakhir, dalam proses adiabatis ini tidak ada kalor yang masuk ataupun dilepaskan oleh sistem. Dalam arti perubahan energi panas menjadi energi dingin. Ini dapat mengubah tekanan dan volume pada setiap energi yang ada dalam kulkas. Yang ketiga, genset. Prinsip kerja genset adalah sebuah mesin pembakar, mesin diesel atau mesin bensin yang bergerak dengan mengubah energi bahan bakar fosil menjadi energi mekanik. Kemudian energi mekanik tersebut dikonversi oleh generator sehingga menghasilkan daya listrik. Genset merupakan peralatan yang berguna yang memasuk daya listrik selama pemadaman listrik dan pencegah diskontinuitas kegiatan sehari-hari atau gangguan operasi bisnis. Genset menggunakan energi mekanik disediakan untuk memaksa pergerakan muatan listrik hadir dalam kawat gulungan melalui sebuah sirkuit listrik eksternal. Genset juga dilengkapi dengan sistem governor untuk dapat menghasilkan frekuensi putaran yang stabil supaya baik ketika ada beban ataupun tidak ada beban akan tetap terjaga kestabilannya. Genset mengubah energi pada bahan bakar menjadi energi gerak oleh energi yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh alternator. Berdasarkan termodinamika, pada dasarnya prinsip kerja genset sendiri adalah mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik melalui proses induksi elektromagnetik, alternator atau penghasil arus bolak-balik, menyuplai tenaga listrik saat terjadi gangguan yang tidak diinginkan. Yang keempat, kendaraan bermotor. Prinsip kerja kendaraan bermotor berkaitan dengan hukum termodinamika kedua. Hubungannya dengan hukum termodinamika kedua adalah siklus udara volume konstan yang terjadi pada mesin kendaraan bermotor adalah siklus ideal yang menerima bahan panas yang terjadi secara konstan ketika piston dalam posisi titik mati. Kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Terima kasih.